Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Nah, ini penting. Ada beberapa hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Kalau kita kadang menggawi, pahalanya itu bertambah lagi lawan kita tinggalkan. Yang pertama, makruh dalam berpuasa adalah al-alqu, al-alaq, yakni mengunyah sesuatu tanpa ada terpisah daripadanya masuk ke rongga. Kalau tidak, yakni ada yang masuk ke rongganya, maka batallah puasanya. Mengiul, apa kan ikiul makruh? Yang kedua, zauqu ta'am, merasai makanan, yakni merasai makanan tanpa suatu hajat. Ada keperluan kita merasai makanan, itu hukumnya makruh. Serta tidak ada yang sampai daripadanya ke rongganya. Nah, jangan sampai merasai makanan itu masuk ke dalam rakungan juga. Adapun kalau ada satu hajat, maka tidak dimakruhkan. Nah, misalnya kita anak baruhan, misalnya kemarian membukakan orang berpuasa, anak mahal. Beresai oleh bibinian rasa gangan nih, kayak pas sedangkah masinnya belum kah. Beresainya, nah itu jangan ditaguk. Jangan ditaguk, batal kita puasa. Rasai ada kailat, rasanya masin sedang. Nah, jadi udahkan pulang. Kalau ada hajat, kada makruh. Kalau kada ada hajat, makruh. Di rumah tiga orang misalnya, itu pada sarana diresai, karena nggak wajib tambah uyah kayaknya mau tiga orang orang aruh kan ngalih. Ini yang ketiga, makruh lagi ihtijam, yakni berbekam atau mengeluarkan darah. Maka dimakruhkan karena keluar daripadanya khilaf yang menyatakan bahwa berbekam itu membatalkan puasa. Dan karena berbekam itu menimbulkan kelemahan, maka sebagaimana dimakruhkan baginya berbekam, seperti itu juga dimakruhkan bahwa ia membekam orang lain. Berbekam makruh, nonton bekam pun makruh juga. Bekam itu mengeluarkan darah, mengeluarkan darah. Yang keempat, makruh lagi majulma, mengeluarkan air minum dari mulutnya setelah berbuka. Imbah berbuka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sama. Minum banyak putih. Saya kuku marakannya, kuku marakan dibuangin di ludahkannya, itu makruh hukumnya. Nah, kenapa? Karena mulut orang puasa itu mulut yang diberkahi oleh Allah, maka hilanglah keberkahan puasanya dengannya. Nah, hilang berkah puasanya kayak dimontongnya tuh dengan diludahkannya banyak itu. Seperti kata disebutkan dalam Az-Zubat, wa yukrahul alqu wa zawqun wa ihtijam wa majma'in inda fitrin min syiyam. Artinya, dan dimakruhkan mengunyah makanan, merasainya, berbekam, dan meluapkan air minum setelah berbuka puasa. Nah, yang kelima, makruh lagi al-ghusul bil ingimas, mandi menyalam. Sekalipun itu mandi wajib disebutkan di sini. Jadi mandi wajib, jangan menyalam ke sungai seawakan, pokok buaya aja. Cuntang. Yang keenam, asyiwaku ba'da zawal, yakni bersiwak setelah zawal, setelah waktu zuhur. Karena yang demikian bisa menghilangkan bau mulutnya yang sedang berpuasa. Ketika sembahyang zuhur, nah jangan bersiwak lagi. Dan Al-Imam An-Nawawi memilih tidak makruh. Nah, tapi kata Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi kada makruh. Jadi mau ada orang bersiwak sembahyang zuhur atau bersiwak sembahyang zuhur, sembahyang asar, nah, jangan dipadakan enggak ada boleh, jangan dipadakan makruh. Kalau nya empat Imam Nawawi. Nah, seperti ada disebutkan di Safwatus Subat, amastiyaqu shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yuhrumul wisal. Artinya, adapun bersiwak seseorang yang sedang berpuasa setelah waktu zawal, gelincir matahari jam 12, maka dipilih orang yang Imam Nawawi tidak dimakruhkan. Nah, Imam Nawawi kada makruh.
Yang ketujuh lagi, makruh berpuasa adalah kasratus syiba wa naum wal khawd fi ma la ya'ni. Terlalu kenyang dan banyak tidur dan berkecimpung dalam hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kebanyakan guring, kebanyakan makan. Buka puasa 3 rangsang nasi, sarangsang nasi, itu segininya aja nah. Anda bersahur pulang, bersangu, segan puasa seharianan esok, sarangsang pulang, atau banyak guring, terlalu banyak pulang guringnya. Nah, walaupun guring orang yang berpuasa atau ibadah, tapi mau kebanyakan guring, makruh jadinya. Jam 6 yang subuh guring, bangun jam 4, setengah 5. Berapa jam lagi puasanya, Tuhan? Atau berkecimpung dalam hal yang ada faedahnya. Ada faedahnya, ada gawiannya tuh. Itu makruh kok. Nggak ada faidah tuh, nggak ada mendatangkan pahala. Nah, nggak ada mendatangkan pahala. Itu ada faidah artinya. Karena yang demikian dapat menghilangkan faidah dalam berpuasa, yaitu mengekang hawa nafsu yang suka menyuruh dengan mengerjakan dosa dan melemahkannya dengan puasa. Amun kita makan terlalu banyak, goreng bayimat, itu kan jadi mengekang hawa nafsu warnanya. Dan orang mengekang hawa nafsu itu di sini disebutkan, amunnya hawa nafsu ini kuat, nah itu potensinya menyuruh berbuat maksiat, mengerjakan dosa itu final. Jadi kita lemahkan dengan berpuasa, nah kita kekang dengan berpuasa. Tapi amun buka puasanya full, sahurnya full, itu kan jadi mengekang hawa nafsu. Nah yang terakhir, karena wulus syahawatil mubahat, yakni memakai hal-hal yang mubah seperti harum-haruman. Jangan berminyak harum lagi puasa. Melihat ukiran-ukiran atau yang seumpamanya, melihat pemandangan-pemandangan, perjalanan kemana bulan puasa, itu pemandangan nggak usah. Atau mendengarkan nyanyian yang diperbolehkan telinganya, mendengarkan lagu-lagu yang ada ingat, membuat ingat kepada Allah, membuat lalai kita nggak usah dulu. Mah ya Pak, nggak usah, tahan ya, lapahnya Pang puasa, nah itu Pang puasa. Nah supaya puasa kita itu sempurna di sisi Allah, dan orang yang puasa sempurna di sisi Allah, puasanya diterima oleh Allah, itu pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan manfaat.